Assalamualaikum. Hello Mas Mbak kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi eksponen, khususnya definisi eksponen, atau nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Tapi sebelumnya Bunia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Mbak yang sudah mengerjakan tugas 1 kemarin, yaitu membuat infografis diri. Berikut cuplikannya. Nah Mas Mbak semuanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan infografis itu? Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Jadi infografis itu berbentuk visual, kemudian di dalamnya berupa informasi yang kompleks yang akan disampaikan kepada pembacanya, tujuannya agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Contohnya kemarin ketika Mas Mbak sudah membuat infografis lulusan terbaik ya dari SMA Negeri 1 Pulau-Pulauan untuk tahun 2024, saya ambil contoh di sini adalah milik Mbak Nesa Aurelia Purwanto. Di sini kita lihat bersama bahwa ternyata Mbak Nesa itu berada di kelas 10H, kemudian dia berasal dari Desa Nglobar. Cita-citanya yaitu ingin menjadi psikolog. Nah, dari cita-cita yang ada, kita bisa tahu usaha apa saja sih yang dilakukan Mbak Nesa untuk bisa menjadi psikolog. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin. Kedua, belajar dalam kesalahan. Jelas ketika kita sedang berusaha tentu ada kegagalan ataupun kesalahan, tapi itu jangan dijadikan hambatan. Kita tetap yang ketiga berusaha dengan konsisten, tetap berusaha. Dan jangan lupa yang keempat, minta doa restu kepada orang tua dan berdoa berserah diri kepada Tuhan. Itu merupakan infografis, contoh infografis. Di dalamnya kita bisa memperoleh banyak informasi yang bisa dengan mudah dan cepat kita pahami. Nah, untuk membuat infografis ini, kalau Bunia biasanya menggunakan Canva, karena di dalamnya terdapat berbagai macam template yang bisa kita edit sendiri. Nah, untuk memperoleh Canva ini, Mas Mbak bisa unduh di Play Store masing-masing, kemudian diinstal begitu saja. Tapi tidak apa-apa, kemarin saya lihat itu banyak sekali yang sudah membuat infografis ini menggunakan aplikasi lain, misalnya PicArt, InShot, itu tidak apa-apa. Yang penting Mas Mbak semua bisa membuat infografis yang bisa menyampaikan informasi secara kompleks dan dapat mudah dipahami. Mas Mbak semua, itu tadi beberapa tampilan hasil kerja Mas Mbak ketika membuat infografis diri. Sebelumnya Bunia minta maaf karena terbatasnya waktu kita, jadi tidak semua hasil kerja Mas Mbak bisa ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya Mas Mbak, di pertemuan kali ini saatnya kita membuat tim kerja kelompok melalui WA Group dengan anggota yang sudah ditentukan. Dalam penentuan anggota dalam WA Group ini, Bunia menggunakan aplikasi Excel. Mari kita lihat bersama. Nah, Mas Mbak semua, dalam menentukan anggota kelompok di WA Group masing-masing, Bunia sudah menyediakan 4 kolom. Kolom yang pertama itu berisi nomor absen siswa kelas 10 dari nomor absen 1 hingga nomor absen 36. Jadi pastikan Mas Mbak semua sudah hafal dengan nomor absennya masing-masing. Kemudian ada kolom random, itu digunakan sebagai alat pengacakan. Kemudian ada nama kelompok. Nama kelompoknya Bunia ambil dari tokoh matematikawan kita, yaitu Pythagoras. Pythagoras seperti yang kita kenal bersama, beliau adalah penemu teorema Pythagoras. Kemudian ada Euclid. Euclid itu tokoh geometri. Al-Khwarizmi itu penemu angka 0, dan Leibniz adalah bapak kalkulus kita. Selanjutnya kita akan coba untuk
nomor absen ini agar bisa masuk di masing-masing kelompok. Kita ketikkan sama dengan, kemudian ketik ren, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini nomor acak untuk nomor absen 1, kemudian tarik ke bawah. Saatnya kita acak. Bagaimana? Sudah siap kita acak? Kita acak sebanyak 3 kali saja. Acak yang pertama. Oke. Lanjut acak yang kedua. Acak yang terakhir, yang ketiga. Ya, dari sini kita bisa tahu nomor absen 9, 14, 33, 36, 7, 20, 15, 3, dan 1. Itu berada di kelompok Pitagoras. Kemudian nomor absen 26, 35, 24, 18, 27, 8, 2, 34, 21. Itu berada di kelompoknya Euclid. Nomor absen 23, 6, 16, 19, 25, 4, 13, 5, 28 itu berada di kelompok Al-Khwarizmi. Kemudian 11, 30, 17, 10, 22, 12, 31, 29, 32 itu berada di kelompoknya Leibniz. Silakan Mas Mbak buat WA group berdasarkan nama kelompok ini dan anggota yang sudah ditentukan. Mas Mbak semua, setelah kita membuat tim kerja kelompok dalam WA group, silakan Mas Mbak berdiskusi. Materi diskusinya ada 2, yaitu ayo bereksplorasi dan ayo berpikir kritis. Dalam materi ayo bereksplorasi, Bunia ambil dari wabah yang saat ini sedang melanda di negara kita, yaitu wabah virus corona. Mari kita cermati bersama soalnya. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berulang, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Nah, silahkan Mas Mbak lengkapi tabel yang ada berdasarkan wacana yang sudah kita baca tadi. Apabila tadi fase pertama banyak orang yang tertular ada 2, fase kedua ada 4 orang, fase ketiga ada 8. Silahkan jawab ketika fase keempat berapa orang? 5. Berapa orang hingga yang ke-8 itu berapa orang yang tertular. Kemudian Mas Mbak jawab berapa orang yang tertular pada fase ke-10. Caranya bagaimana? Ya, dijabarkan. Selanjutnya kalau fasenya fase ke-N, ya fase ke-N, belum tidak disebutkan fase keberapa tapi secara umum yaitu fase ke-N. Bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke-N tersebut? Nah, silahkan Mas Mbak diskusikan. Selanjutnya, poin yang keempat, hubungan antara fase penularan dengan banyak orang yang tertular. Hubungannya bagaimana antara kedua ini? Ya, jangan dijawab hubungannya baik-baik saja, bukan seperti itu. Tapi silahkan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Kemudian di masalah yang kedua yaitu di ayo berpikir kritis, jika ternyata ada 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Jika orang yang tertular ada 250, berarti itu berada di fase keberapa? Silakan Mas Mbak diskusikan. Setelah Mas Mbak berdiskusi, silahkan hasil diskusi itu ditulis di buku catatan masing-masing. Buku catatan masing-masing, bukan catatan orang lain, tapi di catatan masing-masing, kemudian diberi
berikan identitas, nama, kelas, nomor absen jangan lupa. Setelah itu silahkan Mas Mbak foto, kemudian upload di Google Classroom masing-masing. Setelah itu periksa di tugas kelas, bagian tugas kelas. Apabila warnanya sudah abu-abu, berarti Mas Mbak sudah menyerahkan tugas. Tapi jika ternyata masih berwarna biru, artinya Mas Mbak belum menyerahkan tugas diskusi kelompok tersebut. Oke Mas Mbak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dunia pada hari ini. Silahkan Mas Mbak berdiskusi. Setelah diskusi, silahkan upload di Google Classroom. Dunia tunggu di Google Classroom ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.